Gembira gue nih hari ini karena lagunya iramanya beda nih. Aransemen baru ya? Aransemen baru nih. Lo bikin berdua? Lo berdua ya? Ini suhu ini. Nggak kelihatan tadi ya? Ini guru. Hah? Guru. Nggak, lo dari tadi? Dari kemarin, Pak. Dari kemarin? Oh iya. Itu tadi aransemennya apa tuh? Reggae man. Hah? Reggae. Oh itu reggae. Ya, itu reggae. Gue nggak tahu musik sih gue jadi aduh. Itu namanya reggae. Gue susah bedainnya mana dangdut mana reggae, tapi asik. Gue tadi agak ngantuk begitu dengar iramanya kok enak lagi. Darah gue agak ngalir nih. Gitu kan. Kamu ngejaket baru? Udah lama deh. Ini cenderamata dulu di Spectre. Wis, gue kan nanya cendera matanya, gue tanya ya kan, lu kadang-kadang nggak, otak lu jualan mulu, aduh, kacau, bos. Iya. Perasaan gue lu nggak di sini tempatnya deh. Iya. Balik. Siap bos. Balik. Ntar gambar gue jelek nih. Kalau nggak ada gambar gue jelek. Siap. Aduh, udah kaos putih lagi. Ya kan? Oh ya, apa gue bilang hati-hati. Jangan kerjaan orang ambil juga. Lo kemana? Kabur juga. Ada tadi kan nyari. Ya, kita standby aja. Ya udah oke. Kita balik ya. Ya. Jofri balik ntar. Kos kaki nggak pakai lagi nih. Masuk angin deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam podcast Soal Panas. Salah satu podcast kesayangan Anda semua. Salah satu podcast. Banyak podcast yang lain. Salah satunya Sofa Panas. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti, dan kami tetap setia dengan studio kami yang ada di Cilegon, Banten. Ya, kembali saya nggak sendiri, ada teman saya yang kelihatannya agak sehat. Ini silakan. Agak sehat, berarti jarang sehat ya? Jarang, terus terang gue bilang jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Chef Haryo Pramu dan Aris Darsono. Dan seperti biasa, di Soal Panas ini kita kedatangan bintang tamu yang kita akan tanya-tanya lebih banyak dan lebih dalam. Ya? Oke, Bung Hari, silakan. Ya. Ini narasumbernya, ini jabatannya manajer. Tapi bukan manajer sembarangan nih. Lo kalau bercanda sama orang, diusir di Cilegon. Dia yang punya kawasan, bos. Kawasan industri Cilegon nih, ada kawasan 1, 2, nanti ada 3. Penguasanya, tamu gua ini nih, Pak Agung. Pak Agung siapa? Laksono Nugroho. Pak Agung Laksono Nugroho. Dari namanya ini udah ketahuan. Agung Laksono Nugroho, ngeri namanya. Lo namanya nama Senayan banget sih. Nama Senayan. Jangan lupa, ini Mas Agung ini juga petenis top. Salah satu andalan KSP. Salah satu andalan. Tapi sekarang lagi kena elbow nih. Lagi kena elbow tuh. Strom terus katanya. Oke. Bos, makasih ya. Udah datang di Soal Panas nih. Aduh, luar biasa. Ini ngomong-ngomong manajer kawasan. Ada kawasan 1, kawasan 2. Next kawasan 3. Perasaan gue kawasan 1 udah habis deh. Masih ada sisa nggak? Masih. Walaupun jumlahnya nggak banyak ya, tapi masih ada sisa. Ada. Ada. Nah sisa itu berapa kira-kira? Di kawasan 1 itu kurang lebih 40 hektar.
Ini masih gede udah 40 hektar, Masih. gila. Di kawasan 2 kurang lebih 4 hektar. 4 hektar baru tinggal dikit. 40 Iya. hektar sih masih banyak. Ya kan? Rencana mau ngapain tuh dengan 40 hektar dan 4 hektar? Iya. Terima kasih Bung Ari, Chef Aryo atas undangannya. Lu nggak usah terima kasih sama gue. Kita kan friend, biasa aja. Ya kan? Oke. Iya, sekilas Bung Ari. Jadi emang saat ini kita diamanahi ya. Diamanahi untuk mengelola kawasan industri Krakatau 1 dan kawasan industri Krakatau 2. Oke. Yang nantinya mungkin mudah-mudahan kawasan industri Krakatau 3 dan seterusnya lah. Mudah-mudahan tetap berkembang gitu ya. Jadi kalau yang tadi kawasan yang 1 tinggal 40, yang 2 tinggal 4. Emang ini rencananya sih tetap kita nanti ada calon-calon investor Oke. yang akan juga membangun industri di tempat kita gitu ya. Tapi selain itu juga kita juga Artinya udah ada prospek ya? ada prospek. Ada prospek dan ya Cilegon masih salah satu tujuan lah untuk Dari sekian investasi. banyak kawasan, Betul. Cilegon masih the best ya? Betul, betul. Oke. Nah, ini untuk Anda para pengusaha, dengerin nih, yang ngomong bosnya, manajernya yang ngomong. Masih ada 40 hektar di kawasan 1, 4 hektar di kawasan 2. Jadi masih mantap lah. Dan sementara harus Anda ketahui bahwa Cilegon salah satu kawasan yang terbesar di Indonesia. Salah satu. Banyak juga yang lain sih. Tapi Cilegon is the best. Buktinya gue masih, gini hari gue masih nongkrong di Cilegon. Percaya. Masih eksis ya? Masih eksis. Iyalah. Perpanjang terus kontrak. Hah? Amin. Oke. Ini kawasan 1, kawasan 2. Sementara kan lahan kosong kan? Lahan kosong. Lahan kosong. Itu kalau ada investor, selain mereka bangun pabrik, saya dengar ada gudang juga. Betul. Bisa nggak ceritain sedikit soal gudang nih? Ya. Kalau kita bisa jual, bisa sewa ya lahan tersebut. Jadi Bisa jual, bisa sewa. bisa jual, bisa sewa. Cuman prinsipnya kalau itu kan satu tembakan gitu ya. Tapi kalau gudang itu bisa recurring income. Jadi kita juga mengembangkan gudang juga. Karena Gitu. gudang itu jadi tanah kita tetap utuh gitu ya. Tetap ada, dikuasai kita. Kita bisa mengembangkan gudang, jadi pendapatannya juga tetap tiap bulan ada lah gitu. Gitu Iya. ya. Jadi gudang bisa sewa, bisa beli juga. Kalau gudang kita sewakan, Oh, nggak bisa beli. nggak bisa beli. Nah, kalau perusahaan atau investor yang udah masuk, dia beli lahan di sini, Ya. di kawasan 1 atau kawasan 2, dia mau beli sekalian lahan buat gudang, nggak boleh? Kalau dia bikin buat gudang boleh, tapi catatannya harus digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang bahaya, bos. Ah, Banyak yang beli, dia jual lagi. nah itu. Atau dia Kalau- sewain ke orang, Betul. ya kan? Ya Kalau kayak- dia sewain ke orang jadi saing kan dengan kita. Gitu. Iya dong. Betul. Nah, itu pengamatannya gimana tuh secara administratif? Ada nggak sistem pengamatan yang canggih? Ya. Ini orang udah mulai gila nih, Ya. atau ini perusahaan udah mulai nggak bener nih. Iya. Ya kita selalu komunikasi ya. Jadi kita sebagai pengelola di kawasan itu adalah kontak-kontak personnya yang in charge di situ yang selalu berkomunikasi dengan kita. Jadi kita selalu komunikasi, ketemu, bisa sambil ngopi gitu ya. Kita komunikasi walaupun nanti misalnya informasi itu tidak kita dapatkan. Biasanya kita dapat juga informasi-informasi dari luar gitu. Walaupun ya? sebenarnya di perjanjian awal sudah ada tuh. Waktu Jadi- perjanjian awal udah ada Jadi tuh. Pak nggak Agung boleh. punya ini ya, istilahnya business spy atau business intelligence, Betul, betul. punya ya. Betul. Soalnya gue di olahraga ada tuh sport intelligence. Oh, gitu ya? Iya. Kalau kita mau ada event di luar, 3 bulan sebelumnya kirim dulu. Ah. Lihat tuh lawan-lawan kayak apa. Nah, Iya, betul. bisnis betul. juga gitu pasti kan. Betul. Betul. Ada ya. Ada. Nah itu business intelligence yang dimiliki oleh Pak Agung itu orang-orang KSP juga. Ada internal, ada luar juga. Karena kita saling komunikasi, berhubungan baik gitu. Tentunya mereka juga. Kalau gitu gue banyak boleh lah. dong nama. Siap. Ya gue namanya juga nama-nama. Bisa kolaborasi antara olahraga sama industri kan? Ya, nama nambah kan. Siap. Namanya juga ya, kantong lagi. Yalah, sedih bener ya kan. Bisa aja. Bos, gini bos.
Ini kan 40 hektar sama sisa 4 hektar. Kalau investor datang beli lahan. Terus kalau untuk gudang harus sewa. Ya kan? Nah, itu ada satu yang sensitif nih. Biasanya mereka ada yang nggak datang langsung, pakai calo. Gitu. Itu ada nggak masih? Ada. Itu Tapi gimana tuh? kalau di kita juga ada mekanismenya. Ada mekanismenya juga. Dan dia harus terus terang lu calonya kan gitu ya. Betul. Jadi itu nanti di sales marketing ya. Di bagian sales marketing tuh dia ada sistemnya lah. Seperti apa kalau misalnya ada mungkin kasar gue pakai istilah calo ya. Iya. Ada mediator, mediator. Betul. Nah itu ada fee-nya nggak? Ada. Boleh tuh. Boleh, gua. Ya kan? Boleh. Kita kalau sama temen enaknya gitu. Ya kan? Belak-belakan, hitung-hitungan, cincai aja deh. Ada ya. Ada lah. Kalau orang dalam kan gaji yang udah gede loh, apalagi manajer lo. Gua denger mobil baru lagi nih. Wish. Amin. Oke, Chef, lo mau nanya apa nih? Mau bikin restoran? Tanya, bisa. Iya, ada nggak pengembangan ke arah pariwisata atau tourism? Karena gini, teman saya berkali-kali ke Cilegon, kumuh nih, gitu. Kesannya yang pertama, yang terucap dari kok kumuh ya, gitu. Ada nggak sih peta besar tentang kawasan untuk tourism? Sebenarnya kalau di tempat kita ya, tempat saya gitu ya, emang khusus industri sih. Khusus industri. Tapi kalau untuk yang komersial gitu ya, memang ada bagian lagi yang lain gitu. Oh, tidak ada termasuk. bagian lain. Kalau di tempat kita sebenarnya khusus industri, tapi di dalam industri juga kita ada semacam, kalau di tol ada rest area lah ya. Ada masjidnya, ada tempat makannya gitu ya, ada tempat ngopi-ngopinya gitu. Paling kita gitu. Intinya untuk mendukung industri lah yang di dalam gitu. Wajah industri dari tahun 70-an yang saya tahu itu terkesan adalah sebagai gudang yang katakan banyak debu atau kotor gitu. Ada nggak sih konsep ke depan tentang lingkungan ya? Tentang bagaimana sih kawasan industri itu bisa terlihat seperti hijau bersahabat, kemudian indah gitu. Ada nggak sih kawasan itu? Kok saya lihat tanamannya masih panjang-panjang, masih belum enak dipandang gitu kan. Padahal enak dipandang adalah salah satu kunci jualan kan sebetulnya. Betul. Sebenarnya kalau di kita istilahnya dulu kawasan kita tuh kawasan industri berwawasan lingkungan. Artinya berwawasan lingkungan, kita juga selalu memperhatikan lingkungan dari macam polusi misalnya ya, terus limbah-limbah gitu. Kita tetap harus itu terjaga dengan baik. Kita juga ada parameternya sih. Jadi kalau kayak debu, ambang batasnya berapa. Nah, kalau di atas itu, ya itu kita benahi tuh. Jadi contohnya misalnya ada salah satu industri, dia limbahnya di atas baku mutu gitu ya, akhirnya bisa menimbulkan pencemaran. Nah itu kan setiap per 3 bulan tuh kita lakukan pengecekan. Nah kalau misalnya di atas ambang batas, maka kita akan diskusi lah. Kita akan solusinya gimana, langkah ke depannya gimana, supaya itu ya bisa normal kembali lah. Namanya lingkungan kan sekarang macam-macam ya. Ada organisasi lingkungan juga tetap mengawasi tuh. Chef Haryo, jadi memang itu salah satunya. Kalau yang sekarang istilahnya ada yang baru lagi nih, Eco Industrial Park gitu. Tapi arahnya sebenarnya hampir sama, cuman dia ada pengembangan lah seperti Nah sekarang gini, sebelum kita kejauhan nih, ini satu hal yang sensitif. Memang itu area-area itu kan masuk dalam lingkup kawasan Krakatau ya. Saya pernah dengar ada yang masih ada masalah dengan rakyat katanya. Masih ada masalah dengan rakyat. Pembebasan lah apa gitu. Oh, itu bener nggak sih? Sebenarnya karena gini, ada investor yang ngomong, wah, nggak semua tuh dikuasai penuh oleh Krakatau, masih ada masalah tuh sama rakyat gitu. Itu bener nggak? Kalau secara tegasnya sih enggak. Jadi nggak mungkin lah kita perusahaan besar gitu ya, apalagi masih anak cucunya BUMN gitu ya.
nggak mungkin kita menggunakan lahan tanpa kepemilikan kita yang jelas gitu kan. Gitu ya. Gitu. Tapi ada yang punyanya haknya Krakatau ditempati oleh rakyat. Ada yang begitu kan? Jadi mungkin masih ada lokasi-lokasi yang istilahnya diklaim ya. Diklaim, betul. Diklaim tanah itu belum dijual atau segala macam gitulah. Tapi itu ada jalurnya lah. Kita Ada dan persentasenya nggak luar biasa. Wah, Ya? enggak. Dan itu pun kalau secara dokumen pasti kita udah ada dokumennya gitu. Jadi dan ada pihak juga yang menangani ya. Betul. Iya. Oke, jadi itu bukan tanggung jawabnya. Enggak, kalau itu bukan di tempat kita. Oh, Jadi paling kita hanya nerima, biasanya mereka taunya kita sebagai pengelola. Mereka datang ke kita gitu ya. disalurkan lah. Nah, kita salurkan ini yang ngurus nanti ini. Gitu. Kalau sama saya, lo ada duit nggak mau invest ya? Gitu ada kan gitu kan gitu. Siap. Ya kan urusannya bos Agung kan begitu. Namanya juga Agung. Gue Agung nih, ya kan? Ya kan? Jadi orang datang, lo punya duit nggak? Kalau nggak lo pulang aja dah. Gitu kira-kira gitulah. Iyalah. Ya kan? Kan nggak mungkin lah kita kawasan ini bertetangga dengan masyarakat kan. Dan bertetangganya bukan buat setahun 2 tahun, nggak mungkin lah kita cari ya masalah-masalah yang nggak sebaiknya gitu ya. Ada nggak pemanfaatan internal? Arti kata ekspansi usaha dari Krakatau Group gitu. Biasanya gini, jadi ada juga grup. Jadi mereka misalnya ada pabrik baru, misalnya ada rencana bangun pabrik baru, Usaha baru lah ya. usaha baru gitu, bisa. Bisa. Ada juga gitu. Oh, ada juga. Ada juga. Gitu. Ini balik soal gudang, Bos. Sewa gudang tuh lumayan ya harganya. Lumayan. Tiap tahun tuh ya naik lah gitu. Tiap tahun Tiap tahun naik. naik. Bisa nggak diestimasi berapa? Ada berapa sih total gudang kawasan yang berbentuk gudang wujudnya di kawasan 1-2? Kalau di kita yang existing sekarang, kalau dari jumlah ada 64 unit Gudang. gudang. Tapi kalau dari sisi luasannya sekitar 120.000. Itu 64 unit isi semua. Isi semua, alhamdulillah. Artinya kepake semua. Kepake. Oh iya? Kepake. Hebat juga ya. Kalau dari skala sehat ya, secara bisnis gitu. 1 sampai 100 skala berapa ini? Apanya tuh? Kesehatan bisnisnya, bahwa bisnis ini memang liquid, memang bisa berjalan dengan sehat gitu loh. Maksudnya kawasannya atau Kawasannya. gudangnya? Kawasannya. Kawasan Kalau kawasan dulu. sebenarnya potensinya besar. Kenapa potensinya besar? Karena ada peraturan pemerintah. Jadi untuk industri itu harus di dalam kawasan industri. Jadi nggak boleh tuh, kalau dulu mungkin ada industri di kelilingnya pemukiman gitu ya. Iya. Istilahnya kalau dulu zona industri ya. Jadi kalau sekarang aturannya tuh industri harus di dalam kawasan. Iya, iya. Jadi ya ter apa ya namanya di situ terintegrated gitu. Gitu. Ya, saya sih yakin dah, emang harus begitu. Aparaturnya kalau nggak jadi planologinya kacau juga Betul, kan. betul, Ya kan? betul. Habis sembarangan dibikin pabrik di mana-mana. Iya. Kan nggak bener tuh. Udah ngaco nih negara. Kan Iya, gitu kan. iya. Nah, itu. Jadi kalau saya itu saya nggak pertanyakan. Itu benar udah paling bagus begitu. Pertanyaan saya cuma begini. Apakah gudang atau industri-industri yang masuk itu juga ada kaitannya dengan pemerintah atau atas memang hubungan bisnis to bisnis antara para investor dengan Krakatau? Kan bisa aja nih, gue ada pemerintah nih, lu ke Krakatau aja deh, lu ke Medan aja deh, Ya. lu usaha dulu Bekasi dulu gitu, Ya. kan bisa gitu. Betul. Jadi emang ini ya dari semua sektor sih. Ada juga investor itu tahu dari industri yang sudah ada di dalam. Biasanya partner bisnisnya, jadi atau industri turunannya ada juga emang dari teman-teman kita yang sales marketing sudah tahu orang-orang yang rekanannya. Tapi bisa juga ada dari pemerintah, karena di kita kan ada BKPM ya. Iya. Penanaman modal. Iya. Nah biasanya mereka yang komunikasi tuh secara negara lah ya, secara negara. Oh jadi awalnya G2G nih, Nah betul, terus jadi B2B. B2B. Biasanya mereka dari negara A gitu ya, dengan BKPM, saya mau bangun industri ini. Kira-kira cocoknya di mana?
Nah, bisa juga dari mereka diarahkan, oh bagusnya di kawasan sini gitu. Oke. Oh gitu ya. Ya. Mekanisme kerjanya Betul. gitu ya. Dan sampai hari ini kira-kira emang banyak terjadi hal-hal yang begitu ya. Ada seperti Yang diarahkan dari atas gitu ya. Betul. Lu ke Cilegon, Ya. ke sana, lu ke sini gitu kan. Makanya kita harus baik-baik ke atas ya. Yang bener Sama lu. negara maksudnya. Waduh, pantas gua susah nih. Gua kurang baik sih sama atasan. Aduh, kacau nih. Tapi kan Aduh, konteksnya harus aus, baik gitu. Aus. Gua juga aus lah. Minum. Gua kurang baik sama atasan bos. Jadi aduh gua sedih juga. Iya. Aduh. Salah nih hidup gua kayak begini. Aduh. Ini mata air industri. Tapi air gini kawasan bos, industri. ini antara baik sama ngejilat susah bedainnya sih ya. Iya. Ya, Konteksnya harus positif. Wah, Gitu ya? Iya dong. ya kan? Gue kadang-kadang bingung. Ini melihara hubungan sama atasan, kita harus jadi baik apa ngejilat gitu loh. Nah, ini gue jadi bingung nih, ya kan? Gue takut bongkok badan gue kalau ngejilat kebanyakan. Waduh, bener lah. Ya nggak? Ya kan? Yang penting kita punya kualitas, ya dengan kualitas kita ketemu atasan gitu. Betul. Kan? Jadi atasan yang baik mungkin jadi Iya. kita sama-sama baik kan. Namanya karyawan kan gitu. Yang penting cari kerja dengan sebaik mungkin. Kan? Tapi ada yang nggak punya Gitu. kualitas baik banget tuh, bingung gue. Ada yang kayak begitu. Gitu ya? Ada layer-layer tuh yang gue lihat performa kerjanya nggak bagus-bagus amat, tapi kok atasan sayang banget. Ini ada apa lagi nih? Keterusan nih gue ngomong. Aduh, balik. Kawasannya ada kawasan. Bos, jadi Anda itu manajer sales and marketing ya? Bukan. Industrial estate dan housing. Industrial estate Dan dan housing. Iya. Jadi real estate-nya Krakatau Group masuk? Ya. Kalau housing di sini konteksnya adalah perumahan rumah dinas Krakatau Steel. Oh, rumah dinas. Ya. Oh, rumah dinas. Rumah yang dinas. kosong-kosong itu. Betul, betul. Ya nggak kosong juga, ada juga yang diisi. Lu Iya kan? ngisi? Iya, banyak. Kapan kita ngisi? Lo kalau gua sih anytime, kalau lo gua nggak tahu. Di list, bikin list. Kalau gua tinggal ngomong doang, kan gua baik sama atasan. Bos, sekarang gini, housing itu gua kalau masuk ke Cilegon nih, Ya, terutama dari Cilegon Barat ya. Barat atau Timur? Barat ya? Barat. Yang banyak lewatin tuh. iya. Banyak yang wah, bentuknya udah nggak jelas tuh. Nah, Rumah-rumah dinas tuh. Itu mau diapain sih? iya. Sebenarnya ada rencana besar sih di kita gitu ya. Jadi memang itu kan perumahan rumah dinas mungkin dari sekitar tahun 70 80 1970 malah 80-an lah ya. Yang didesain sebagai rumah dinas. Sebagai Yang rumah didesain. dinas. Nah, Tapi luar biasanya perumahan dinas itu desainnya udah di zaman dulu gitu ya. iya. Itu udah luar biasa karena instalasi itu nggak ada listrik tuh di atas, semua udah di bawah, Iya. udah Itu underground semua. tahun 70 udah begitu? Udah. Wow. Mantap Jadi tuh. emang desainnya zaman dulu udah luar biasa. Nah sekarang mungkin saatnya kita lah yang di masa-masa ini untuk merehabilitasi gitu kan. Kita juga ada rencana pengembangan, rencana besar kita. Jadi perumahan ini mau seperti apa? Ya ini memang masih dalam tahap penjajakan dengan Penjajakan. direksi juga dengan pihak-pihak ketiga lainnya gitu ya. Oh gitu. Iya. Karena banyak yang nggak terpakai tuh saya lihat. Kurang lebih sekitar sekarang 60% lah yang terisi. Oh udah 60%. Ada 60%. Termasuk saya lewat dari Krakatau Medica tuh, Ya, betul. rumah sakit. Betul. terus sebelah kiri kan Iya. memang rumahnya udah nggak bagus, Iya. tapi terisi semua gitu loh. Iya. Eh, Ya itu memang bertahap, ada perbaikan-perbaikan. saya waduh ini rumah dinasnya kok bentuknya masing-masing. Terus saya dengar ada yang udah dibeli katanya. Kalau yang ini nggak ada. Ini hanya emang rumah dinas. Oh gitu. Rumah dinas saja. Yang bener nih. Bener. Kalau dulu, Eh, jadi Krakatau Steel itu dulu ada komplek rumah yang di luar area sini ya. Itu ada rumah dinas juga. Tapi pada saat itu mungkin kebijakan saat itu akhirnya bisa dijual itu. Oh Jadi gitu. udah dijual, iya. Itu ngomong-ngomong rumah-rumah dinas itu ada klasifikasinya. Ada. Misalnya ini direksi, Betul. ini manajer. Ada. Ada. Ada.
Jadi misalnya di jalan A gitu ya, itu untuk level direksi, di jalan B level GM, seperti itu ada. Ada kelas-kelas. Emang diatur begitu ya? Ada. Oh enggak, jadi nggak mungkin pejabat yang bersangkutan milih gue maunya tanah sana tuh enak kayaknya gitu. Ya. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa karena waktu itu mungkin desainnya juga kan, misalnya nih yang luas 200 meter baris di situ, itu kan berarti sekelas gitu Atau ya. misalnya gini ada direksi baru atau manajer baru, ada kesempatan pemilikan rumah dinas, wah jangan disuruh gue takut banjir, gue punya area lain yang lebih enak. Gitu. Nggak boleh? Enggak. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Jadi emang itu udah sesuai aturannya seperti itu. Oh gitu ya. Dan itu urusannya Bos Agung ya? Ya saat ini dipercayakan seperti itu. Siap, ini gue demen nih. Ini gue demen. Aduh, kayak yang di Senayan ngomongnya. Berat amat itu ya. Iya kan begitu kalau di Senayan. Ya saat ini kan bisa dipercaya. Awal gelap ya kita. Ya gitu kan. Iya kan? Ya kan? Nah sekarang gini Mas Agung. Saya ingat kita udah bicara secara garis besar soal gudang, soal kawasan 1-2. Ada satu kawasan lagi, kawasan 3. Iya. Itu disebut-sebut sebagai the future of Krakatau katanya. Kok ada istilah itu gitu? Bisa nggak saya tahu? Apa hebatnya di kawasan 3? Iya. Ya yang pertama emang kalau 1 dan 2 ini udah eksis sudah lama ya, sudah lama, dan kita sama seperti developer perumahan gitu ya. Biasanya mereka kalau udah mau habis lahannya dia expand, atau sebelumnya harusnya sebelum habis dia udah expand. Dia udah cari lahan baru gitu untuk pengembangan. Sama seperti kita juga harus expand untuk pengembangan lahan baru, dan saat ini progresnya memang masih pembebasan. Jadi belum terokupat ya. Oh gitu. Belum. Jadi masih kondisinya masih. Oh jadi masih tanah. kondisi awal nih. Masih kondisi awal existing gitu. Gitu. Itu berapa hektar kira-kira? Rencana 420 hektar. Masya Allah. 420 hektar kawasan 3. Coming soon. Udah kayak film nih. Coming soon. Ya kan? Bos, 420 hektar. Duit lu banyak tuh. Hah? Duitnya banyak tuh. Bukan duit gue lah. Hah? Ya mana gue tahu. 420 hektar. Mudah-mudahan lancar lah. Jadi itu emang masa depan kita lah, supaya perusahaan kita itu terus jalan gitu. Jalan terus ya. Iya. Kawasan 4 nggak ada ya? Kawasan 4 ya harapannya gitu. Jadi ada 3, ada 4 dan selanjutnya. Gede banget di Krakatau loh. Kadang setiap gua pulang ke rumah, ngobrol sama teman-teman, mau di luar, mau di mana gua lagi bantu-bantu Krakatau secara properti. Wah gila nih tuh ke tanahnya. Iya itu gua kesana sih udah Krakatau semua, udah kerajaan sendiri tuh katanya. Dulu tahunya waktu di sekolahan ya, Krakatau Steel penghasil baja gitu Itu kan. dia. Gua tahunya cuma pabrik besi baja. Iya. Udah gitu kan. Begitu gua di sini ada ini. Gila. Iya kan? Iya. Gua aja udah berapa kali nih, udah berapa lama gua di sini ada gua. Berapa tahun ya? Lupa ngitung gua. Udah keenakan dari beliau. Bukan keenakan, bingung gua. Gua bingung di sini apa aja bisa bingung lama-lama gitu kan. Ya kan? Ya taunya gue yang paling deket lapangan golf sama hotel itu doang. Iya. Sama studio nih udah nggak ada Iya. lagi. Pengen juga sih yang lain-lain itu kan belum dapat kesempatan. Iya. Sih. Iya. Bisa aja sih. Kalau nggak gue setahun di sini gue belum pernah sampai ke Anyer. Belum pernah gue ke pantai. Hotel, enggak, itu studio, kan hotel, studio. Gitu ya. Dia tergantung kondisi badan apa Katanya itu. sih tourism industry. Tapi hostnya belum jalan-jalan. Iya, itu kan tergantung keadaan. Iya kan? Nah, kita kan nggak bisa maksain namanya juga kita. Ya gitulah gitu kan. Bos, gua inget ente pernah ke Korea nih. Dalam rangka program dengan Kementerian Perindustrian. Iya. Nah, boleh tahu nggak apa sih programnya? Iya, jadi di Kementerian Perindustrian itu kan dia ada bagian-bagian ya yang terkait kawasan industri. Nah, terkait kawasan industri juga di kementerian itu sekarang lagi mengembangkan, jadi ada istilahnya kawasan industri tematik.
Jadi sekarang kan dikembangkan ada kawasan industri halal gitu ya. Kawasan industri Eco Industrial Park. Nah, sekarang ada Eco Industrial Park. Nah, kementerian itu ada kerjasama dengan pihak Korea. Jadi kementerian itu pengen mengembangkan kawasan industri di Indonesia menjadi Eco Industrial Park gitu. Salah satunya Krakatau sebagai Salah satunya sebagai pilot projectnya gitu ya di tempat kita gitu. Jadi kita kemarin sempat survei lah ke sana, melihat di sana tuh seperti apa gitu ya pengembangan Eco Industrial Park. keren katanya ya. Bagus. Keren, tertib ya. Betul. Gue taunya Korea begitu ya, Bang. Gitu ya. Karena Apa yang membuat mereka udah duluan, Bos. Udah duluan. Mereka udah jauh tahun berapa lah udah. Iya, dan dia udah lama, emang prosesnya ke arah sana juga lama, nggak instan lah gitu. Apa yang membedakan kenapa Indonesia belum bisa ke sana? Ini sebenarnya konsep sih ya. Jadi kalau Eco Industrial Park itu kalau ya bahasa gampangnya kan kawasan hijau ya. Iya. Kawasan hijau. Jadi kawasan hijau itu sebenarnya kita udah hijau. Udah sangat. banyak pepohonannya, udah Cuman banyak. hijaunya nggak utuh, Bos. Alamnya bersahabat sebenarnya. Alami, hijaunya nggak- lingkungannya, ya itu yang berwawasan lingkungan. Itu andalannya gitu. kita selalu gitu. Betul. Alam hijau. Gila. Kalau kotor gimana? Kotor ini masalahnya. Ya kan? Nafas susah. Waduh, Iya kan? tuh. Mau kemana-mana udah, aduh kotor banget sih udah. Iya. Padahal hijau, alami hijau, tapi nggak cukup pada di situ. Nah, Tapi kalau yang ini sebenarnya titik beratnya bukan hijau pepohonan sebenarnya, bukan hijau pengelolaan limbah, bukan. Tapi hijau di sini dalam arti gini. Jadi industri itu kan ada juga industri, ada cerobong asap, ada uap yang Iya, terbuang gitu. Yang kalau bagi mereka yang secara sainsnya lah, itu sebenarnya yang keluar uapnya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. oh. Jadi mereka itu yang selama ini kita buang, nah itu dikerjasamakan lah. Misalnya kalau eco industri ini konsepnya mutual benefit. Jadi mutual benefit itu antara industri yang satu dengan industri yang lainnya, tapi di dalam satu kawasan itu bekerja sama dalam arti gini. Misalnya di sini ada uap yang terbuang, energi panas yang terbuang, sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pabrik yang sebelahnya misalnya. Nah itu bisa Termasuk limbah ya, gitu salah limbah satunya. pabrik, kan? Betul. ya kan? Jadi itu yang tadinya nggak jadi apa-apa, malah misalnya merusak lingkungan gitu ya, sebenarnya bisa jadi. Jadi pengertiannya sesuatu. harus utuh di sini kan. Betul. Jadi ekosistem ya sebenarnya. Betul. Namanya Ekosistem. eco kan, Iya. ekosistem, Iya. ya kan? Industrial ekosistem ya, ekosistem industrial apa? Iya. Ya kan? Berat ya obrolan kita ini berat. Bukan berat, Bos. Ada yang Contohnya nonton kita aja, kita mesti jujur lah. Ada yang kayak nonton gue nih, nggak? kayak gue, Ah, ya kan? Gue pakai rapi wangi gini, buang abu rokok sembarangan, kan goblok gue. benar. Mesti jujur lah kita. Kita jangan nyalain orang, kita aja dulu nih, kita jujur nggak gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Kayak gitu aja, Bos. Nah, sekarang gini, Bos. Ini gue cerita sedikit nih, Bos. Gue pernah ke Jepang, ke Nagoya. Waktu itu ada kejuaraan Asia. Di sana kan juga daerah pabrik. Ini basket nih ya. Basket. Ah. Dan aku sempat ninjau ke sana. Maksudnya bukan ninjau pabriknya, ninjau karyawan-karyawan yang ada di Nagoya itu di Jepang, bahwa mereka tuh semua atlet. Pusing kepala gue, ya kan? Karyawan pabriknya atlet semua. Terus gue bilang, kalau latihan di mana? Jauh amat. Enggak, di kompleks itu, kompleks pabriknya. Bersih, bagus Oh gitu. iya, ada fasilitasnya. Ada ya. fasilitas. Gue bilang, aduh kan bukannya polusi di. Iya. Karena enggak. Waduh, keren banget, Bos. Ya, pantas sama atlet-atlet nasional Jepang, Korea juga sama. Oh. Semuanya nyaman gitu loh. Perumahannya apa segala macam. Jadi, ya orang kalau nggak tahu, kita kayak nggak ke kawasan pabrik gitu loh. Iya. Kayak ke villa, kemana nggak tahu, itu daerah industri. Padahal industri itu ya. Iya. Nah itu yang Iya. dimaksud dengan ekosistem tadi itu. Iya, betul. Iya kan? Mereka udah mulai kapan tahu loh, Bos. Jepang Korea tuh udah kapan-kapan tahu. Iya, kesannya industri itu kan Apa karena keras, ditangani berdebu oleh gitu ya. profesional di sana? Bukan kesadaran. Kesadaran masyarakat. Hidup sehat. Jadi Kesadaran- individunya ya, penanaman kesadaran masyarakat hidup sehat dan pemerintah aware soal itu kan. Oke.
pemerintahnya itu. Iya. Dan ada intimidasi dari pemerintah. Gayung bersambut ya. Contohnya Singapura lah, lu buang abu rokok sembarang bak puntung sekian dendanya mati. Bener. Mati lo. Kayak gitu-gitulah. Nah, Jadi, kita mau ngerokok juga ngeliat dulu ada CCTV nggak nih? nah di Indonesia lu peraturan begitu. Paling karena gue main lah petugasnya gampang lah. Susah kan? Iya. Iya kan? Kayak gitu susah kan? Orang minum main buang aja begitu. Iya, betul. Di sana mana bisa kayak gitu-gitu, Bos. Nah, ini balik ke Eko Industri Park. Itu Cilegon menjadi salah satu barometer ya. Ya, ide Atau kita pilot di- project? Pilot project untuk melaksanakan program itu gitu. Udah jalan. Masih proses. Itu kerjasama dengan kementerian. Iya, dengan kementerian, dengan Korea itu juga dengan industri yang ada di dalam Nah, kawasan. ini gue kasih info nih, Bos. Ini orang Kementerian Perindustrian yang menyangkut urusannya sama ekosistem tadi, itu udah ngelirik sawah panas terus. Wis, mantap. Udah pengen kerja sama kita, cuman belum nyampe-nyampe nih. Kayaknya gue masih minta tolong Pak Agung nih. Berarti Kan ada yang belum klik gitu. ada yang belum klik. Nah, gue nyari kliknya ini nih, Bos. Klik baru kita baru clock. Clock jam. Buat nyari kliknya kita butuh pejabat-pejabat terkait dong. Ya kan bahasa gue udah kayak orang sekarang. Ya kan? Nah, pejabat terkait ya kayaknya paling pas Pak Agung nih. Wis. Pak Agung pasti sering ketemu orang perindustrian kan? Ya, kebetulan. Nah, itu bisa di follow up tuh. Jadi jangan tahu Pak. Jangan cuma kawasannya aja. Iya. Ini soal panas Iya, media. betul. Karena gini alasannya mereka nggak punya media untuk sosialisasi. Iya. Ya kan kayak gini bagus juga buat menunjang kan Nah, untuk Iya, menunjang. karena Iya. masyarakat sekarang kan kepengen tahu nih ada apa sih Iya, dengan karakter Ekosistem Betul, itu betul. kayak apa Iya, gitu kan. iya. Nah ini kementerian perindustrian nih, gua mau ngadep-ngadep ke sana juga takut-takut, Bos. Namanya juga gua rakyat, Bos. Gua ngeri. Kayaknya kalau kesana tuh ngeri gitu ya. Ini harusnya dari pihak Krakatau yang ke sana nih. Kan pas dari BUMN dong. BUMN ke kementerian pas lah. Kita kejauhan, Bos, gapnya. Ntar gua datang, siapa lu? Nggak enak gua. Ya kan? Gitu, Bos. Kayaknya Pak Agung. Bisa aja deh. Enggak, Pak Agung. Pak Agung, please Pak. Udah tolong nih Pak Agung. Ya kan? Tolong sampaikan kepada beliau yang sedang berkuasa ini, gimana dengan soal panas? Jadi nggak kerja sama? Gitu. Ya kan? Gitu. Nanti saya kasih alamatnya. Nomor telepon ada semua. Cuma saya mau ke sana keringet dingin, mau nelfonin, mau kirim WA keringet dingin gue. Aduh, gila. Takut sambutannya. Aduh, siapa lu gitu kan? Padahal Bung Ari akses ke sana banyak deh. Nggak juga. Itu kan orang Jawa bilang sawang sinawang. Oh, gitu. Orang nggak percaya gue miskin, gila nggak? Ya kan? Yang percaya gue miskin cuma depan gue doang tuh. Karena kita sama-sama miskin. Ketawa lu ketawa lu. Ini miskin. Kita di bawahnya. Kismin. Ya, gitu. Oke, Chef, lu mau nanya apa, Chef? Gue merhatiin lu lucu banget. Ya, lucu emang lucu gua. banget. Gua harus lucu supaya lu sehat. Kalau enggak lu nggak sehat. Aduh, gua lemes kalau udah diem aja gua takut juga. Aduh, kok diem aja lu. Lewat sih. Bukan lewat. Ngantuk ketiduran lagi. Gue kayak Gus Dur. Tidur terus gue pernah sebenarnya gitu. Udah kelademan. Nih si Chef kan dia kan pelaku bisnis kuliner. Ya kan? Ini kita udah lama di setahun lebih di sini nih nyari kesempatan peluang untuk membesarkan kuliner di Cilegon, khususnya dengan Krakatau. Ada jalan nggak ya? Itu kan nyangkut ke Iya. KSP, Betul. nyangkut ke ekosistem juga kan? Iya. Iya kan? Banyak potensinya sebenarnya kalau kita lihat ya. Namanya kan di sini juga industri kan berkembang. Cuman ya. kan kita nggak berani ngomongin nih, mesti Pak Agung juga, gitu. Asik deh. Berapa sih potensi orang yang makan di sini di kawasan ini? Berapa ribu kalau makan nasi Padang? Katakan, gue punya restoran Padang nih. Gue mau buka restoran Padang di sini. Kira-kira berapa ribu orang sih potensi yang makan di kawasan ini gitu? Kalau angka pastinya saya nggak ngerti ya. Tapi di Cilegon ini itu kan tidak hanya di kawasan kita ya. Ada industri yang di luar kawasan kita. Nah di kawasan kita aja tuh yang existing yang aktif, perusahaan yang aktif gitu ya. Itu ada 70 perusahaan. Gitu.
Dan jumlah karyawannya lumayan, ada yang 500, ada yang sampai ribuan gitu kan. Jadi itu ya banyak lah. Terus ada Dengan juga berbagai- rencana-rencana juga perusahaan akan berkembang, ada industri-industri Iya. baru. Ya tadi yang Pak Agung bilang kan, apa namanya, turunannya itu kan yang banyak kan. Betul, betul. Udah chef, Iya. Betul. lu coba lo, cuman gini, ini susahnya gini nih, chef ataupun saya susah, dengan siapa kita bicara? Ngadep diterima nggak? Gitu. Aduh, ini susah nih. Iya. Padahal kita mau bantu mengembangkan Ah. supaya Krakatau semakin lengkap gitu Iya. bisnisnya gitu loh. Iya, Cuman kan betul. kita perlu didukung nih. Kasihan sih banyak gedung-gedung yang kosong, rumah-rumah kosong yang saya lihat bisa difungsikan menjadi Betul. tempat usaha. Gitu. Iya. Bisa ya. Dan kuliner tuh udah jangan ditanya lah, di mana-mana orang Iya, butuh kan Iya. kuliner. Itu udah nggak ngelihat COVID atau enggak, tetap Enggak. aja industri makan Lu mau tetap covid jalan. kayak, lu mau covid kayak, lu mau kovat kayak, Iya. tetap lu harus makan kan. gitu kan. Makan, Betul. lifestyle, Iya. hiburan itu nggak akan mati. Iya. Itu Dan kebutuhan terakhir dasar. ini apotek, apotek rumah sakit, Iya. gitu bos. Betul. Nah itu kan kayaknya pas di narasumber kita hari ini nih, pas banget ini. Pas kita saya tanya Emang ya. udah nggak salah ngundang Pak Agung kan? Ya kan? Gue nyempet Ya. Jadi kalau kita main, ini kan Pak Agung pemain tenis nih chef. Jadi tenis tuh ada yang namanya forehand backhand. Ini hari kita nggak main forehand backhand, main smash terus sudah. Dalam makanya itu kena elbow. Kena elbow, waduh. nih. Oh yang kesetrum itu tadi Iya. ngomong di meja. Iya, ngangkat tiap kuat tuh kata saya, waduh gimana nih. oke. Jadi libur dulu nih kita main ya. Iya. Iya kan? Katanya memang nggak boleh diurut ya katanya. Nggak Kata boleh. Yayu Basuki ya. Kalau diurut makin parah. Oh gitu. Ya, itu kan di dalam. Dari Iya, mana iya. lu tahu urat yang mana gitu loh. Iya, Iya. iya. Oke. Jadi Ya, didimin kalau aja. mau canggih lu punya duit ya MRI dulu. Ah. Kayak atlet nasional kan MRI dulu saya. Lihat oh ada kesini. Itu urat apa otot itu ya? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Iya, bakso Iya. urat gua tahu. Urat dikumpulin jadi otot juga. Iya. Gitu bos, gitu. Sama yang duduk jongkok di luar tuh otot tuh. Nah sekarang gini bos, kalau kita bicara ekosistem, itu kan banyak turunannya, termasuk kuliner, termasuk olahraga. Ya. Artinya kelengkapan itu kan harus mendukung. Sejauh mana nih dari pihak kawasan memikirkan hal-hal itu bahwa turunannya itu harus jalan gitu. Iya, iya. Dong Pak Agung, Anda juga sebagai olahragawan loh. Karena tadi malam udah lama gue gak main basket, tadi malam gue ke level. Ya, kaki gue sampai pegel. Masih begini aja lapangannya nih. Belum berubah ya? Belum berubah. Waduh. Itu kan salah satu apa namanya pendukung, Iya betul. ya kan? Kawasan Iya. olahraga yang Iya. kuliner apa semua dalam satu kesatuan kan. Iya. Di bawahnya KSP, di bawahnya kawasan ada Pak Iya, Agung situ. iya, iya. Kalau Pak Agung bisa, terus sama Kementerian Perindustrian, mantap dah. Minum lagi ah. Minum lagi. Kita minum lagi Pak. Ini hari gua minum apa ya? Pas ada Pak Agung lagi, bacot gua nggak berhenti nih. Aduh, gila. Gitu, Chef. Gimana, Chef? Ya, seadanya saya sebagai pihak luar ingin berkolaborasi di bidang kuliner untuk mengisi kawasan ini. Kemana kita harus bicara? Kemana pengusaha ini harus ketemu? Iya. Di kita sebenarnya ada tim komersial, ada tim pengembangan. Itu bisa. Karena di kita juga benar, jadi emang kawasan industri harus ada fasilitas-fasilitas pendukung tadi. Iya. Karena orang kerja kan nggak mungkin kerja Iya, aja di benar. pabrik gitu kan. Tentunya dia butuh rekreasi, Butuh rekreasi, butuh kongko gitu butuh ya. tempat buat relax. ya. Betul, butuh olahraganya. Ya itu emang sebenarnya di kita fasilitas itu udah ada juga. Walaupun mungkin yang tadi kata Bung Ari tadi, kok nggak berubah-berubah ya. Nah, itu yang Nah, mungkin itu. perlu di Karena gini, perlu itu dikembangkan berpengaruh tadi. juga kepada Ah, sales marketing, Bos. Betul, betul. Kalau itu semua keren, Jualannya orang nggak gampang. banyak tanya udah, Cilegonnya udah, Iya. Cilegonnya udah begitu aja udah. Nah ini, tapi kan begini Bos, bukan ngajarin sih, untuk mewujudkan satu hal-hal atau mewujudkan
apa namanya satu hal yang ideal itu kan perlu investasi. Iya. Nah ini nih, pemahaman investasi ini kadang-kadang susah nih kita ya. Betul. Ya kan? Orang Indonesia paling takut tuh investasi. Ya kan? Baru 2 hari nanya, untungnya kapan? Baru 2 hari, gila lu gue bilang. Iya. Ya kan? Kita dapat apa? Dapat apa lu nggak punya apa-apa gitu kan? Iya. Ya kan? Paling kesel saya ngomong sama orang, nah, iya lu mau bikin gituan, mau bikin lapangan, mau bikin, kita dapatnya apa? Nah, barangnya belum ada, mau dapat apa gimana? Gue bingung jadinya. Iya. Kan terbalik kan? Iya. Kita mesti ada dulu semua. Nah baru gimana nih kita bisa dapat apa nih? Nah, kita berdayakan lah itu maksudnya. Ya setahu gue sih konsep marketing modern sih begitu. Dulu kan enggak. Dulu kan di atas kertas dulu ngitung nih. Iya. Ini kalau kita bikin ini dapatnya apa ya? Sekarang enggak. Lu mesti invest dulu, bikin dulu. Pak Agung, Betul. Ya kan? ada pertanyaan. Apa rencana kawasan dengan Indonesia Baru yang katanya akan ada di IKN? Oh, yang di IKN ya? Ada nggak? Betul. Kolaborasi atau langkah ke sana menuju Indonesia Baru ini? Sekalian yang di Gresik. Betul. Yang di Gresik tuh gimana tuh Gresik? Iya. Jadi gini, jadi emang tadi berkaitan dengan yang tadi, ada nggak kawasan 4 gitu ya? Ya memang kita harapan dari manajemen juga ya, memang mendorong kita itu tidak hanya di Cilegon, Serang gitu ya. Jadi ekspansi tapi nih. Kita harus ekspansi lah, keluar wilayah, istilahnya keluar kandang gitu ya. Gitu. Jangan jauh kandang ya. Jangan jago kandang. Nah itu kita kemarin sempat juga ke IKN, sempat juga ke Gresik gitu ya. Masih tahap awal gitu ya, awal ya, kita penjajakan, lihat situasinya di sana, lokasinya seperti apa, peluang-peluangnya seperti apa, ya begitu. Ada juga partner-partner di sana yang apa ya, tangan terbuka lah, ayo kita bareng kerjasama gitu. Di Gresik juga begitu? Di Gresik juga sama gitu. Bukannya udah ada Pak di sana? Kita belum ada. Belum ada. Nah, makanya kita ada rencana ke sana. Ya, tapi balik lagi itu kan kita harus mengkaji dulu ya. Mengkaji dulu langkahnya seperti apa, kira-kira ya untung ruginya seperti apa. Dan ya, gitu kalau ada kawasan baru di sana, ekspansi sampai ke sana ya perlu duit juga kan? Betul. Ya kan? Ya benar juga sih. Jadi kita ke Bungar ini kan teman investornya banyak nih. Tinggal bos. Ente bilang gua teman investor banyak, tapi gua kismin nih. Gimana caranya? Kenapa? Gua nggak ada barang yang mau dijual. Gua jual diri gua makin tua. Aku nih teman-teman investor. Udah bisa tua lo, katanya jadi gitu. bos nih. Kan gitu. Kalau gua masih muda sih langsung berapa lo? Gitu. Gitu deh. Ibarat ya gitu. Saya penasaran nih. Itu ada nggak dalam konsep kerja yang yang dipegang sekarang oleh Pak Agung nih, melengkapi kawasan dengan berbagai macam yang tadi kita sebut turunan gitu, supaya meningkatkan nilai jual. Iya. Kalau secara teknisnya memang kawasan industri itu udah diatur. Jadi misalnya area industri berapa persen, area hijau berapa persen, fasos berapa persen gitu ya. Terus infrastruktur berapa persen. Nah itu sebenarnya udah ada acuan-acuannya. Nah itu yang bisa kita kembangkan di situ. Jadi makanya salah satunya tadi seperti tempat area komersialnya lah ya. Area komersialnya di kita juga ada gitu. Yang tadi yang tempat makannya, ada tempat istirahatnya, ada. Itu sering kali. Jadi mereka tuh kadang-kadang industri-industri itu mereka nggak kumpulnya ketemunya di kantor. Jadi justru ketemunya di situ. Jadi mungkin lebih santai gitu ya. Jadi mungkin lebih cair di situ. Jadi sering juga seperti itu. Iya, saya ingat waktu saya dampingi Menpora yang lama tapi saya kan ke Australia itu dampingin dia, ngelihat ya kawasan industri di sana itu semua udah ada loh, gitu ya. Jadi kalau kita masuk kawasan mau keluar males, semua ada. Sinema ada. Ada sinema juga ya? Ada sinema, salon ada, ya kan,
tempat sport center ada, ya kan. Terus tempat spa tuh, mandi air panas, air dingin, gede banget, bukan ada, gede banget, ya kan. Apalagi kuliner, capek, capek. Tempat ngopi itu banyak banget gitu bos. Gue bilang sama menteri, Pak, kita sih kalau udah ke kawasan udah nggak keluar. Yang satu hal lagi yang luar biasa, baik di Korea, Jepang maupun Australia, jawabannya sama. Gue gimana mau jual tempat gue kalau nggak ada apa-apa? Nah, gue mau jual tempat gue, orang mesti datang ke sini dan tertarik. Mereka melihat ada kehidupan di sini, ya itu. Iya, makanya di kita seperti itu juga. Makanya di kita kan fasilitas penunjangnya gitu ya. Ada hotel, ada lapangan golf, ada rumah sakit. Itu salah satu fasilitas penunjang untuk kawasan. Walaupun posisinya tidak di dalam kawasan, gitu ya. Tapi dia ada di sekitar kawasan. Tidak harus di dalam kawasan. Tidak harus di kawasan, karena di dalam kawasan itu ya itu tadi sudah ada acuan area-areanya gitu, gitu. Dan mungkin juga kalau di dalam kawasan kan masalah udara, masalah segala macam ada pengaruh juga ya. Tapi kalau di samping gitu ya bisa juga gitu. Ini dalam rangka menyongsong kerjasama antara KSP khusus kawasan dengan Kementerian Perindustrian, itu akan dimulai kapan sih? Yang terkait dengan Kementerian Perindustrian itu ini masih proses. Kita selalu komunikasi dan rencananya juga di hari Senin besok ini ya. Kita juga ada rencana ketemu juga. Gitu. Senin itu. Ini pas banget nih. Waduh, balik lagi ke situ. Kagak bos. Kita nitip aja nih. Jadi nggak masalah panas gitu bos. Ya kan? Aduh, gue sih terus terang pengen bantu pemerintah. Iya kan? Betul. Tapi kan kita mesti win-win solution nih. Iyalah. Ya kan? Gue punya soal panas. Lo punya program. Gimana nih jalan sama-sama? Ya kan? Lo pakai gue, lo bayar gue dong. Nah, gitu. Ya. Gak enak banget bayar gue. Betul. Iya nggak? Nitip nih Pak Agung ya. Pak Agung. Insya Allah nanti. Maaf nih bapak-bapak, saya nitip sama Pak Agung nih. Ya kan? Gue minta permisi dulu sama bos-bos. Ada sekilas ini dulu ya. Gue izin sama bos-bos dulu. Bos, Pak Agung nitip boleh ya? Pesan-pesan ini, pesan-pesan. Iya kan? Oke Pak Agung, apalagi mau disampaikan nih? Yang poin-poin penting menyangkut soal kawasan dan housing tadi tuh. Ya, intinya kalau di dalam kawasan memang kita selalu selalu improve lah supaya kawasan itu tetap berkelangsungan gitu ya. Salah satunya juga kita ada program-program supaya ini lebih terintegrasi. Jadi nanti kita ada semacam satu pintu gitu ya, perizinan satu pintu dalam kawasan gitu kan, supaya si tenan atau investor itu apabila untuk dia memasang air misalnya nyambung air itu bisa satu pintu gitu. Salah satunya itu, terus juga yang masuk kawasan nanti juga nggak bisa semua orang gitu kan, tidak hanya orang yang hanya melintas gitu. Tapi memang yang masuk kawasan itu yang ada berkepentingan dengan perusahaan yang di dalamnya. Gitu. Kalau terkait perumahan ya mudah-mudahan program dari manajemen berjalan gitu ya. Kita memang ada rencana ada perubahan dari perumahan-perumahan kita menjadi lebih bagus gitu ya, dan tentunya menjadi lebih komersial gitu. Jadi seperti gini itu Pak, sih. Pak Agung gini nih, saya sampai sekarang masih bermimpi. Udah setahun lebih di Cilegon tapi mimpinya belum hilang, masih mimpi terus. Jadi kalau saya naik mobil tuh dijemput sama kendaraan KSP, begitu masuk Cilegon Barat, Cilegon Timur, masuk ke Cilegon ke kawasannya Krakatau nih, wih, gila, keren amat ya, gila, keren amat ya, wih, ada hamburger nih, wih, ada steak nih, ada, wih, tempat basketnya keren amat tuh, maksud gua, bisa nggak nyiptain itu segera Pak? Karena itu mempercepat jualan Pak, terus terang aja, iya kan? Betul. Iya kan? Betul. Orang jadi tertarik, udah lo ke Cilegon, udah ada semua. Kayak gitu Pak. Bapak tolong sampein ke manajemen, ke direksi. Bagus tuh Pak. Nanti saya sampaikan pesan-pesan. Jadi dua nih ke direksi itu soal itu sama yang berindustrian.
Tok, 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 tek, begitu lah kira-kira. Pak Agung, makasih nih. Terima kasih. Datang di Soal Panas, luar biasa. Gue tadi, Alhamdulillah. gue ketakutan tadi Pak Agung kepanasan, atau dingin. Padahal itu sama aja panas ya. Oke, demikianlah jumpa kita di Soal Panas untuk kali ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Pak Agung. Siapa tadi? Laksono Nugroho. Pak Agung Laksono Nugroho, manajer kawasan dan perumahan, ya kan? Di Krakato Sarana Properti. Jika Anda mau berhubungan dengan beliau bisa langsung. Cuma saya kan nggak tahu nomor HP-nya, ya kan? Langsung aja ke Cilegon, ke Wisma Krakato, cari pasti ada. Kalau nggak di lapangan golf pasti ada. Oke, saya balik ke Chef. Oke, buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, follow Instagram kita Sofa Panas dan juga subscribe YouTube kita Sofa Panas bersama saya Chef Haryo Pramu dan Bung Ari Sudarsono dalam Sofa Panas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Everybody say, oh, dengarkanlah. Oh, yang lama lagi nih. Reginya mana Regi? Saja. Kirilah tentang Sofa Panas. Sofa Panas, bikin gemas. Sofa Panas, bisa mengganas. Sofa Panas, jangan cemas. Sofa Panas, jangan cemas. Oh, Sofa Panas. Mantap, gue demen Pak Agung nih.